partisipan yang dendam kepada ibunya, yang tidak pernah mengurus, bahkan tidak pernah memberikan ASI setetes pun. Saya memilih angka kelahiran nomor 8. Dewi Purnamawati, wanita cantik yang lahir di tanggal 8. Dendam pada orang tuanya dan hidupnya berantakan. Konon dicerai oleh suaminya dan dikejar oleh debt collector. Tidak hanya itu, di rumahnya ditemukan ular yang bersarang dengan 4 ekor anak. Apakah karma buruk ini akibat kedurhakaan kepada orang tuanya? Saya lihat di sini ada kejadian yang sangat tidak menyenangkan. Saya menggambarkan seorang seorang kaki ibu dan seorang anak perempuan yang harus bersujud di sini. Sama begitu dilahirkan saya nggak langsung disusui, apalagi sampai dipeluk. Jadi langsung diambil oleh nenek saya, dirawat dari bayi merah. Bu, anak ibu perempuan, cantik. Saya nggak mau anak itu, Bu. Tapi ini anak ibu, Bu. Dia bukan anakku. Bukan, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud ibu ingin membuang bayi ini? Enggak. Terserah Ibu. Pokoknya saya nggak mau anak itu. Bu Siti. Siti, kamu benar-benar keterlaluan ya. Dia ini darah daging kamu dan kamu harus mengasuhnya. Enggak, Bu. Dia bukan anakku, Bu. Ibu macam apa kamu? Ibu nggak pernah yang mendidik kamu seperti ini. Bayi ini tidak bersalah. Orang tuanya lah yang bersalah di hadapan Allah. Enggak, Bu. Enggak. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Siti. Bu. Bu Bidan, biar bayi ini saya yang bawa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Mas. Mas, bukain pintu, Mas. Siti, kamu udah boleh pulang. Aku minta pulang paksa, Mas. Tapi kamu gak bawa anak itu kan? Enggak, Mas. Aku kasihkan anak itu ke ibu. Syukurlah. Karena aku juga gak akan mau menerima anak itu di sini. Ibu buat apa ke sini? Ngapain ibu bawa anak itu ke sini? Ya ibu berharap kalian mau urus anak ini. Enggak, Bu. Enggak. Mendingan sekarang ibu pulang. Sekalian bawa anak itu, Bu. Astagfirullahaladzim. Alfian, ini tuh anak kamu. Kenapa sih kalian gak mau urus? Enggak, Bu. Ini bukan anak aku. Ini anak Siti dengan pacarnya. Mendingan sekarang ibu pulang. Ibu bawa anak itu pergi. Lagian, aku juga nggak mau ngurus anak ini, Bu. Ibu yang urus ya, ibu bawa pulang. Ya sudah, ibu bawa pulang sekarang. Serah. Siti, kalau dulu kamu itu nggak mau dibohongin sama pacar kamu nggak mungkin hamil. Ingat ya, anggap saja anak itu sudah mati. Dan kamu jangan pernah lagi pergi ke rumah orang tua kamu. Mas, kamu nggak boleh larang-larang aku ketemu orang tua aku dong. Hanya gara-gara anak itu. Jadi sekarang kamu sudah berani ngebantah ya? Hah? Kamu udah berani ngebantah aku? Enggak, Mas. Mas, lepasin sakit. Setetes aja gitu, susu gitu buat saya gitu maksudnya. Saya pengen gitu, apalagi dipeluk, sampai-sampai saya diceritain nyampe hari-hari saya pun dibuang di kali. Ngagetin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Siti,
Ibu sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Dewi, ayo salam nak sama ibu kamu. Ibu ngomong apa sih? Dia itu bukan siapa-siapa aku, Bu. Iya, iya Siti. Maksud ibu biar Dewi tuh tahu kalau kamu ibunya Ratih. Kondisi Bapak gimana, Bu? Dewi, kamu masuk ke dalam dulu ya nak. Nenek mau ngomong sama ibunya Ratih. Itu bawa mainannya. Ayo. Iya. Maaf, Bu. Aku nggak bisa lama-lama. Aku cuma nganterin makanan buat Bapak. Siti. Siti. Apaan sih, Bu? Siti, ibu mau bawa bapak berobat ke dokter. Tapi Dewi nggak ada yang ngurusin selama bapak dirawat. Jadi tolong ya kamu urusin Dewi. Enggak lah, Bu. Aku nggak mungkin bawa anak itu pulang ke rumah. Lagian kan aku takut, Bu. Mas Alfian bisa-bisa marah sama aku, Bu. Siti, ibu minta tolong. Biar bagaimanapun Dewi itu darah daging kamu, anak kandung kamu. Masa sih kamu nggak punya belas kasihan sama sekali? Enggak, Bu. Dia bukan darah daging aku. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mengakui dia sebagai anakku, Bu. Anak itu akan tetap tinggal sama ibu di sini. Permisi. Siti, Siti, kamu harus urusin Dewi. Ibu lepasin dong. Ibu, Bu, maafin aku ya, Bu. Siti, tolong kamu urusin Dewi ya. Ngapain kamu bawa dia ke sini? Mas, ini juga aku terpaksa karena nggak ada yang ngurus. Aku nggak peduli. Sekarang kamu bawa pergi anak itu. Mas, kata-kata ibu ada benarnya juga, Mas. Bagaimanapun juga, dia itu anak kandung aku, Mas. Ini semua gara-gara kamu yang datangin rumah ibu kamu. Mas, kamu tenang aja. Aku akan bikin dia nggak nyaman. Lumayan kan, Mas? Ada yang bisa bantu-bantu bersihin rumah. Masuk sana. Tuh, kamar kamu yang paling belakang. Udah masuk. Apa kamu lihat? Sayang, nih kalau kamu mau nambah ayamnya. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Apa lihat-lihat? Aku boleh minta nggak, Bi? Minta apa? Ayam. Ayam. Kamu mau ayam? Enak aja. Aduh, Ibu, bajunya jatuh semua. Ampun, ini anak nih ya, bandel banget sih kamu, bandel banget ya. Nih lihat, baju ini itu sudah susah cuci, sekarang kamu kotorin lagi, lihat. Banget, ambil. Maaf, bisanya maaf kamu ya. Makanya kalau disuruh kerja tuh yang benar. Ayo, ambil cepetan ambil. Males kamu ya. Ibu, sudah Bu. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu benar-benar kejam sama anak kamu sendiri. Dia bukan anakku, dia anak ibu. Sekarang ibu bawa pergi dulu. Ibu bawa pergi sekarang juga. Aku gak mau dia di sini. Begini sial aja. Hah? Kamu sudah berani mengusir ibu? Hah? Kamu akan tanggung segala akibatnya. Hukum karma akan berlaku. Aku nggak peduli. Ibu nggak usah ngancem saya. Aku nggak akan nyesel. Karena ini bawa. Ibu bawa pergi.
Ibu bawa pergi sekarang. Pergi, Bu! Ayo, Nak. Kita pergi. Yang merawat saya tuh kakek saya tuh kondisinya sakit kan, jadi otomatis saya tuh nggak ada yang biayain. Saya ngadep ke TU, Pak saya nggak dapat kelas, kamu udah merasa bayar belum? Akhirnya saya pulang nangis tuh. Setelah itu tante saya ngasih uang, ngasih apa berupa emas gitu buat ke ibu saya untuk dijual supaya buat dibayar. Ternyata nggak dibayar gitu loh. Dewi, kamu kenapa nangis, Nak? Aku malu, Nek. Aku nggak bakal dapet kelas kalau aku belum bayar gedung sekolah. Ya Allah, maafin nenek ya. Nenek nggak tahu harus cari uang kemana. Apalagi semenjak kakek kamu sudah meninggal. Nenek udah nggak punya apa-apa. Dewi paham kok, Nek. Dewi juga nggak mau ngandelin uang Tante Dian terus. Dewi malu. Dewi? Tante Dian, Memang Tante nggak bisa bantu kamu selamanya. Apalagi biaya sekolah kamu makin tinggi. Kalau saran Tante sih, lebih baik kamu balik rumah ibu kamu. Ibu sudah membuang aku. Ibu nggak mau menganggap aku jadi anaknya. Dewi, maafin nenek ya. Kalau selama ini nenek menutupi semuanya. Ya itu karena nenek janji sama ibu kamu waktu dulu-dulunya. Dewi tuh harus yakin kalau mereka itu orang tua kamu. Dan kamu harus bisa tinggal sama mereka. Ya, ya nak ya. Sabar ya Dewi. Nggak bisa. Anak ini nggak bisa tinggal di rumah ini. Kamu memang keterlaluan. Sampai kapan kamu mau buang Dewi? Dewi ini anak kamu. Ah, Ibu. Udah berapa kali sih aku bilang dia itu bukan anak aku. Omongan kamu itu sudah menyakitkan hatinya Dewi. Ibu udah nggak kuat. Kasihan Dewi. Kalau ibu sudah meninggal, Dewi tinggal sama siapa? Aku nggak peduli, Bu. Beban hidup aku ini udah banyak. Aku nggak mau ditambah beban lagi. Emangnya Mbak Siti pikir selama ini aku biayain Dewi ada hitung-hitungannya? Dia itu jelas bukan anak aku, Mbak. Tapi aku peduli sama dia. Terserah kamu sama ibu mau ngomong apa, ngomong aja, bla 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 bla. Yang penting, aku nggak mau ada beban lagi di rumah ini. Karena apa? Karena aku udah nggak punya uang lagi, ngerti kamu? Dewi, maafin Tante ya. Tante nggak bisa bawa kamu karena Tante sering kerja di luar kota. Ini pegangan buat biaya sekolah kamu. Kamu jangan sampai berhenti sekolah ya. Nanti kamu jual kalung Tante. Dewi, maafin nenek ya. Kamu baik-baik di sini ya, nak ya. Dian, kita pergi. Nenek, Tante. Sini. Aku yang pegang. Masuk. Dewi! Kamu kenapa balik dari sekolah nangis? Tadi Dewi ditagih uang gedung sekolah, Pak. Katanya kalau nggak bayar, Dewi nggak bakal ikutan sekolah. Ribet banget sekolah kamu ya. Ya udah kamu nggak usah sekolah aja. Percuma ngabisin duit. Tapi Tante Dian pernah ngasih kalung. Katanya buat bayar sekolah aku. Itu mulut ya. Kalau ngomong seenaknya. Kamu pikir selama kamu di sini tuh nggak perlu duit, nggak perlu makan apa? Semuanya gratis. Semuanya perlu duit, ngerti kamu? Udah sekarang kerja sana. Masuk, masuk. Gak tahu diri banget tuh anak. Bangun, bangun. Malah tidur kamu nih. Emangnya kamu udah kerjain semua yang ibu suruh tadi, hah? Aku sakit, Bu. Perut aku sakit. Udah deh, gak usah alasan.
Kerjain semuanya. Aku nggak bohong, Bu. Beneran, aku belum makan. Bandel kamu yang bantah orang tua terus. Alah, alasan aja itu, Bu. Biar kamu nggak males dan ngantuk lagi. Nih, ikut ibu. Ibu kasih pelajaran kamu. Sini, yuk. Bu, aku. Ampun. Sini. Ah. Nek. Nek. Ya Allah, Dewi. Aku nggak mau tinggal sama mereka, Nek. Aku butuh tinggal sama nenek. Ya Allah, apa yang sudah dilakukan sama kamu, Dewi? Sehingga kamu seperti ini. Bilang sama nenek. Nggak mau. Kamu pulang. Sini. Nggak. Bu. Dia itu bandel. Dia selalu aja bikin masalah. Dia kabur dari rumah. Kalian benar-benar kelewatan. Kalian sudah menyiksa Dewi seperti ini. Pergi kalian. Bu. Pergi! Bu. Dia seperti ini karena ibu selalu manjain dia. Aku tidak akan membiarkan kamu menyiksa Dewi lagi. Gak akan aku bilang pergi. Bu. Pergi! Bu. Demi dia. Ibu mau ngusir saya. Pergi! Pergi!